Oke, kita mulai ya. Jadi, pembahasan kali ini tuh idenya agak aneh mungkin ya. Haha, iya. Idenya ini dari buku The Voltage Effect, karya John Alice. Tepatnya di bab 8. Judulnya aja udah provokatif banget. Apa tuh judulnya? Berhenti adalah untuk pemenang. Nah, langsung bikin mikir kan? Dengar itu aja udah bikin kening berkerut kan? Soalnya dari kecil kita dijejali, pemenang nggak pernah berhenti, yang berhenti nggak pernah menang. Tiba-tiba ada buku bilang sebaliknya. Bener sekali. Dan justru paradoks itu yang jadi inti dari argumen di buku ini. Penulisnya mau kita melihat berhenti itu bukan tanda kelemahan. Bukan kegagalan. Tepat. Tapi justru sebagai salah satu strategi paling cerdas yang kita punya. Jadi, misi kita di sini bukan buat muji orang yang gampang nyerah ya. Bukan itu. Misi kita adalah coba bongkar bareng-bareng kapan sih sebenarnya momen yang paling pas untuk bilang cukup dan kenapa tindakan itu justru tindakan yang paling berani. Nah, untuk membongkar ide ini, penulisnya nggak langsung ke teori yang berat-berat. Dia mulai dari cerita personalnya dia. Oke. Dan ini menurut saya relate banget. Cerita tentang dirinya dan golf. Jadi John Elist ini bukan pemain golf biasa. Dia jago banget waktu SMA dan kuliah. Bahkan sampai dapat penghargaan Academic All-American. Mimpinya udah jelas banget, jadi pemain golf profesional di PGA Tour. Wow, oke. Ambisinya tinggi berarti. Tinggi. Tapi disinilah jebakan psikologis pertama muncul yang dia sendiri akui. Apa itu? Dia kejebak dalam apa yang namanya bias konfirmasi. Confirmation bias, iya ya. Jadi otaknya itu, gimana ya, cenderung nyari dan mengingat info yang dukung keyakinan dia aja. Jadi setiap kali dia mukul bola dengan bagus atau menang turnamen kecil, otaknya langsung bilang, nah kan, bener kan kamu emang takdirnya di sini? Gitu ya. Persis. Sementara itu pukulan yang meleset, hari-hari di mana dia main jelek, atau pas kalah telak. Dianggap angin lalu. Dianggap cuma hari yang buruk aja, atau lagi nggak hoki aja. Ini bahaya banget, karena kita jadi ngebangun cerita sukses di atas data yang pincang. Betul sekali. Kita jadi pemandu corak buat ide kita sendiri. Padahal yang kita butuhin itu jadi analis yang jujur sama diri sendiri. Tepat. Sampai akhirnya ada satu momen pencerahan yang lumayan menyakitkan buat dia. Momen apa itu? Waktu ada turnamen pas kuliah, dia lihat langsung level permainan pegolf lain yang benar-benar calon profesional. Oh, jadi dia lihat langsung perbandingannya? Iya. Dan dia sadar ini bukan lagi soal hari yang buruk. Ada jurang yang lebar banget antara kemampuan dia dan level yang dibutuhin. Jadi dia sadar mimpinya itu apa yang dia sebut positif palsu ya? Betul, false positive. Ide yang kelihatannya bagus di skala kecil, tapi nggak akan pernah bisa berhasil di panggung besar. Lalu apa yang dia lakukan? Disitulah dia ambil keputusan radikal. Dia berhenti. Dia gantung stick golfnya. Wow, itu pasti berat sekali. Berat banget. Apalagi di tengah budaya yang muji kegigihan kan? Kita semua tahu kutipan pelatih Vince Lombardi, pemenang tidak pernah berhenti. Tekanan sosialnya itu gede banget. Berhenti sering disamain sama pecondang ya? Iya, padahal argumen List di bab ini justru sebaliknya. Keputusan berhenti itulah yang membuka pintu ke kesuksesan dia yang sebenarnya di bidang ekonomi. Jadi itu bukan tindakan pecundang, tapi langkah pertama dari seorang pemenang yang strategis. Di baliknya ada logika ekonomi yang kuat. Nah, ini dia bagian yang menarik. Keputusan sebesar itu ternyata dasarnya sangat logis. Ini membawa kita ke konsep ekonomi pertama dan mungkin paling penting di sini, biaya peluang. Opportunity cost. Tepat, opportunity cost. Betul sekali. Dan istilah ini, biaya peluang mungkin banyak yang udah pernah dengar ya? Iya, sering dengar. Tapi seringkali kita nggak benar-benar meresapi artinya. Jadi sederhananya gini, biaya peluang itu adalah keuntungan yang Anda lewatkan waktu Anda milih satu jalan dibanding jalan lainnya. Ini bukan cuma soal uang loh. Sumber daya kita yang paling berharga itu waktu. Setiap jam yang Anda pakai buat ngerjain satu proyek adalah 1 jam yang hilang untuk ngerjain hal lain. persis, waktu nggak bisa didaur ulang. Kalau kita balik ke cerita John List tadi, berarti setiap jam yang dia habiskan di lapangan golf untuk mimpi yang positif palsu itu Adalah 1 jam yang hilang dari waktu yang bisa dia pakai buat belajar ekonomi, nulis riset, atau bangun karir di mana potensinya jauh lebih besar. Dan di buku ini disebut kalau keterampilannya sebagai ekonom itu jauh lebih scalable, lebih bisa diskalakan dibanding jadi pegolf. Benar.
Ini bukan sekedar istilah ekonomi, tapi sebuah cara berpikir. Coba deh, Anda yang dengerin pikirin. Setiap kali Anda bilang ya sama satu hal, Anda itu sebenarnya lagi bilang tidak ke ribuan kemungkinan lain. Wah, dalam banget itu. Pertanyaannya adalah, tidak yang mana yang paling merugikan Anda? Coba pikirin proyek atau jalur karir yang bagi Anda tekuni sekarang. Apa Anda bertahan di sana cuma karena terlanjur? Sambil nutup mata sama peluang lain yang mungkin lebih bagus. Itu pertanyaan yang nusuk ya. Rasanya kita semua punya proyek golf kita masing-masing. Sesuatu yang kita suka, yang udah kita investasikan banyak waktu. Tapi kalau kita jujur, mungkin hasilnya nggak sepadan. Dan kerugian terbesarnya bukan waktu yang udah lewat, tapi semua hal hebat lain yang bisa kita capai kalau kita berani berhenti. Dan ini jadi lebih dalam lagi. Ini bukan cuma soal idenya bisa jalan atau enggak. Ada pertanyaan kedua. Apa itu? Apakah Anda orang yang tepat untuk menjalankannya? Oke, jadi setelah opportunity cost, ada lapisan kedua. Ini kita masuk ke teori ekonomi berikutnya dari David Ricardo ya. Keunggulan komparatif. Comparative advantage, betul. Konsep ini awalnya buat perdagangan internasional, tapi relevan banget buat keputusan pribadi. Contoh klasiknya itu kan Portugal sama Inggris ya. Ya, katakanlah Portugal itu jago banget bikin anggur. Dan Inggris jago banget bikin kain. Ya, nah Ricardo bilang, meskipun Portugal mungkin sedikit lebih baik bikin kain daripada Inggris, tetap akan lebih untung buat semua kalau Portugal fokus hanya pada anggur, di mana keunggulan dia paling besar, dan Inggris fokus hanya pada kain. Terus mereka dagang. Jadi intinya kerjain apa yang emang paling jago kita lakuin. Tepat. Dan biarin orang lain ngerjain apa yang mereka jago. Tapi tunggu dulu, itu kan contohnya negara ya, Portugal, Inggris. Iya, betul. Apa nggak terlalu simple kalau kita pakai buat diri kita sendiri sebagai individu? Kan kita punya banyak minat. Pertanyaan bagus banget. Ini bukan berarti kita harus jadi robot satu fungsi ya, tapi ini soal alokasi sumber daya, waktu dan energi kita. Oke. Penulis sadar, meskipun dia golf yang jago, dia nggak akan pernah bisa jadi yang terbaik. Dia nggak punya keunggulan komparatif di situ. Tapi di ekonomi, khususnya ekonomi perilaku, Dia punya potensi jadi salah satu yang terbaik di dunia. tepat. Keputusannya berhenti main golf dan fokus ke ekonomi itu penerapan langsung dari prinsip ini. Jadi pesannya, lakukan dan kembangkan apa yang menjadi keahlian terbaik Anda. Tapi ada catatannya juga kan? Nggak cuma jadi yang terbaik, tapi jadi yang terbaik di sesuatu yang dibutuhkan pasar. Tepat sekali. Ini jembatannya. Keahlian pribadi, ketemu realitas pasar. Contoh paling keren di buku ini tuh ceritanya Odeo. Audio, perusahaan podcasting itu ya? Iya, mereka punya tim hebat, teknologi bagus, tapi mereka sadar pasar podcasting waktu itu belum siap. Mereka bakal kalah. Lalu? Di tengah situasi itu, mereka lihat salah satu proyek sampingan internal mereka. Platform buat berbagi status singkat. Mereka sadar, disitulah keunggulan komparatif tim mereka, rekayasa perangkat lunak yang cepat dan lincah. Bisa benar-benar bersinar dan dibutuhkan pasar. Jadi mereka bikin keputusan sulit. Sulit banget. Mereka berhenti ngerjain audio dan fokus penuh ke proyek sampingan itu. Proyek itu yang kemudian kita kenal sebagai Twitter. wow. Jadi berhenti di sini artinya bukan nyerah terus pulang, tapi pivot. Perubahan arah yang strategis. Mereka berhenti di satu ide untuk ngasih jalan ke ide yang jauh lebih baik. Oke. Secara logika, secara ekonomi, ini semua masuk akal banget. Berhenti kalau biaya peluangnya ketinggian. Berhenti kalau nggak punya keunggulan komparatif. Tapi kita semua tahu prakteknya susah banget. Ampun, susah banget melepasin sesuatu yang udah kita mulai. Kenapa sih? Karena kita bukan robot ekonomi yang rasional, kita manusia. Dan buku ini ngebahas beberapa hambatan psikologis yang kuat banget. Yang pertama itu kekeliruan biaya terbenam. Ini dia nih, yang sering banget kejadian kan? Iya kan? Aduh, sayang udah terlanjur. Persis. Kayak misalnya nonton film di bioskop. 20 menit pertama udah jelas filmnya jelek banget. Iya. Tapi tetap ditonton sampai habis. Kenapa? Sayang, udah bayar tiketnya. Padahal secara rasional, uang tiket itu udah hilang. Nggak akan balik. Melanjutkan nonton cuma buang-buang aset kita yang lain, 2 jam waktu berharga kita. Tepat. Tapi secara emosional, berhenti itu rasanya kayak ngakuin investasi awal kita sia-sia. Dan rasa itu sakit. Ini berlaku buat banyak hal ya. Hubungan yang nggak sehat, tapi dipertahankan karena udah pacaran lama. Proyek kerja yang jelas gagal tapi terus didanai. Karena udah terlalu banyak uang yang masuk,
Rasanya kayak kita mau nyelamatin investasi yang udah tenggelam dengan cara nimpukin lebih banyak barang berharga ke dalamnya. Benar. Terus apalagi selain itu? Yang kedua, takut, kecewa, dan menyesal. Gagal itu sakit secara emosional. Kita takut ngerasain itu. Kita juga takut nyesal di masa depan. Mikirin skenario gimana kalau aku berhenti sekarang padahal sukses tinggal selangkah lagi gitu ya? Iya, rasa takut akan nyaris berhasil ini seringkali lebih besar daripada penderitaan karena terus bertahan dalam kegagalan. Dan ada juga faktor ego kan? Gengsi. Nah, itu juga. Mengakui ide kita salah atau kita nggak mampu itu berat. Lebih gampang nyalahin faktor luar daripada ngaca dan bilang, oke, ini nggak berhasil. Waktunya berhenti. Benar. Terakhir, Waktu kita bertahan sama proyek gagal, setidaknya kita tahu apa yang kita hadapi. Kegagalannya terasa familiar. tapi kalau berhenti, Itu berarti loncat ke dalam ketidakpastian. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Dan otak manusia itu secara alami benci sama ketidakpastian. jadi ada biaya terbenam, takut nyesel, ego, dan ketidakpastian. Paket lengkap yang bikin kita kejebak. Terus, gimana cara ngelawannya? Sarannya adalah mengubah cara pandang kita. Berhenti itu bukan tombol panik. Sebaliknya, berhenti itu keterampilan strategis yang harus diasah. Penulisnya ngutip Reid Hoffman, pendiri LinkedIn. Dia bilang, jauh lebih sulit dan lebih strategis untuk menghentikan produk yang potensinya untuk berkembang secara masif tidak ada. Maksudnya? Gampang untuk menghentikan sesuatu yang jelas-jelas gagal. Tapi butuh keberanian buat menghentikan sesuatu yang lumayan atau oke-oke aja. Demi ngejar sesuatu yang bisa jadi luar biasa. Oke, jadi kalau kita simpulkan buat Anda yang mendengarkan, pesan utamanya adalah berhenti adalah untuk pemenang. Tapi Let's dengan say, catatan. bukan berhenti karena malas atau takut tantangan, tapi berhenti yang strategis. Ini tentang mengalokasikan kembali sumber daya Anda yang paling berharga Yaitu waktu dan perhatian Anda. ke arah ide atau jalan di mana Anda bisa mencapai dampak terbesar. Betul. Bab ini ngasih kita semacam checklist mental ya. Kapan harus serius mikirin buat berhenti? Pertama, pas Anda lihat hasilnya terus menurun. Diminishing returns. Usaha makin gede, hasilnya makin kecil. Dua, ketika Anda sadar, setelah evaluasi jujur, Anda nggak punya keunggulan komparatif di situ. Mungkin Anda bagus, tapi ada orang lain yang secara natural jauh lebih baik. Dan ketiga, Ketika Anda sadar nggak ada pasar yang nyata buat apa yang Anda tawarkan, sebagus apapun ide Anda. sebagai penutup, kami mau ninggalin Anda dengan sebuah pemikiran untuk direnungkan. Buku ini ditutup dengan kisah ikonik Thomas Edison dan bola lampu. Edison pernah bilang, saya tidak gagal 10.000 kali. Saya berhasil menemukan 10.000 cara yang tidak akan berhasil. Kita sering fokus ke kegigihannya ya. Betul, tapi coba kita lihat dari sisi lain. Kejeniusan Edison bukan cuma karena dia terus mencoba, tapi juga karena dia punya keberanian untuk berhenti di setiap dari 9.999 prototipe yang gagal itu. Dia nggak terjebak sunk cost fallacy. Tepat. Dia nggak terjebak sama filamen bambu yang hangus. Dia berhenti, belajar, dan pindah ke ide berikutnya. Jadi, mungkin pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Coba pikirkan deh, ide bertegangan rendah apa dalam hidup Anda sekarang? Bisa jadi proyek, kebiasaan, atau bahkan jalur karir. Yang mungkin sudah saatnya dilepaskan? Yang mungkin justru perlu Anda hentikan. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menciptakan ruang kosong. Supaya ada tempat bagi momen bola lampu Anda sendiri untuk bersinar.